Habis acara podcast itu sakit dia, sakit. Dimulainya itu kan aku dari podcastnya ya. Jadi dimulainya itu 2 hari habis podcast. Habis sholat maghrib tuh kayak ada yang ngebuang pasir di atap. Sret, terus bunyi dar. Tapi dipikir sama si Mbak Fitri, bukan nama asli ya. Fitri itu nggak taunya nama ala-ala itu nggak sama. Sama si Mbak Fitri dipikir buah jatuh karena di rumah tuh ada pohon mangga. Terus sudah nggak diperhatikan, dia tidur lagi. Habis sholat maghrib, isya, terus malam tidur. Besok pagi bangun tidur, panas, demam tinggi sampai ke 40-41. Bukit Ayos. Dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kalian tahu apa? Si Mbak Fitri muntah darah. Darah muntah. Gue gak ngarang ya. Ini gue lagi mengulangi cerita dari kesaksiannya Mbak Fitri yang pernah kerja sama artis sebagai asisten. Dan dimana artis ini manusia paling iblis ya, mengorbankan banyak orang sampai jumlahnya 13 yang terhitung oleh si asisten. Tapi ada lagi yang melihat jumlah totalnya 16. Karena ada juga dari anaknya ART. Duh, jahatnya kowe, ya Allah. Jan iblis tenan kowe iku. Aku yo ora sabar rek. Wong koyo kowe yo pancen kerakin rokok jahanam ya. Nauzubillah min dzalik. Aku lo wis gemes aku. Ya Rabbi ya Rasul ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tolong ya Allah ya Rob, lindungi kami dari angkara murka manusia-manusia iblis ya Allah yang menumbalkan manusia lain hanya untuk ambisi kekayaan ya Allah ya Rob. Tolong ya Allah. Kok masih ada 2026 di zaman modern, zaman teknologi ya Allah ya Rob. Mohon ampun negara ini ya Allah. Tak puterin aja biar nggak kelihatan aku seperti orang ya. Mari kita dengar sama-sama ya teman-teman. Tolong tap layar yang mau lihat videonya, tolong tap layar. Tap layar sayang. Jadikan 50.000 dulu. Dan iblis tuh real ya, nyata adanya sayang. Berwujudnya manusia yang kelihatannya cantik, ganteng, pakaiannya kayaknya tuh yang paling modern padahal iblis. Mainnya yang nggak kelihatan mata kowe, ya. Tak kirimin Al-Fatihah ayat kursi. Zikiranku la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zolimin dan auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berlindungku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rob. Bantu turunkan ya Allah. Iya bagus, udah tap. Kita dengerin. Aku nggak mau dibilang cerita apa bohong-bohong ya, kita denger aja. Aduh, astagfirullahalazim. Wes. Ini satu-satunya pertama kali kasus yang aku tangani, musuhnya nggak kelihatan mata. Gila. Baru ini aku. Bener guys. Yang lain kan jelas ya.
with an unlimited easy Yang lain tuh musuhnya jelas. stream and share stress-free. Zamannya skincare ada si Panda, Pandanya SS. Nih, Mamski, lu udah tua nenek-nenek, lu nenek-nenek Mamski jelas musuh gua. Tinggal di blok. Lah ini guys, gak ketok motor rek. Gak ketok motor. Oh emang bener-bener kok, ya Allah. Jijiknya aku orang yang main ilmu hitam kau ya. Bener-bener kau ya. Ya Allah. Karena saya nggak bisa makan mungkin ya, saya nggak bisa makan. Bener-bener aku tuh. Dibawa kan sama tim JB, terima kasih. Udah banyak spekulasi dari netizen, udah panas lah gitu kan. Awalnya ngerasa ini bukan sakit biasa itu pas selesai Liatin ini ya. sholat maghrib. Jadi kan dari nunggu sholat maghrib ke isya itu ada jeda 1,5 jam lah ya. Itu saya belum lepas mukena, saya nunggu suami pulang, masih posisi pakai mukena. Itu saya dengar di atas rumah kayak ada Ini yang dulunya yang nabut. Fitri namanya, nama samaran ya. Kerja sama artis nggak punya bakat, artis yang membleh, tapi dia bisa mepet sama artis yang cowok yang sudah sangat terkenal dan berbakat, tulen, hebat, tapi juga ngedeketinya dengan cara naruh di sajen. Ini yang bersaksi kemarin di podcastnya Jejak Backpacker. 2 hari kemudian tumbang sakit masuk rumah sakit. Saya sudah di Wake Wow, saya udah ngobrol di Wake Wow ya sama beliau. Jadi saya tahu ya. Jadi saya tahu. Saya nggak peduli Riz ya. Auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Riz 17. Saya kirimkan Al-Fatihah untuk kamu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Riz 17. Saya siramkan Al-Fatihah untuk kamu ya. Semoga apapun agamamu, kau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apapun agamamu, kau mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Riz 17. Al-Fatihah itu bagaikan air zam-zam yang sangat dingin, sangat sejuk, sangat mujarab. Doa dengan Al-Fatihah itu adalah obatnya segala obat di dunia. Saya kirimkan untuk kalian semua Al-Fatihah dari saya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut ya, dengerin. Burin pasir, bunyi gitu. Ya kan, tahu kan kalau kayak bunyi gitu kan. Nah, udah gitu nggak lama, selang beberapa menit bunyi dak, kencang, kayak petasan, Tapi aku belum tahu tuh itu apa gitu, karena kan di depan rumah itu kan ada pohon. Aku pikir itu buah dari pohon, itu kan ada pohon mangga. Aku pikir kok mangga gitu, biasa kan bunyi bung gitu kan. Tapi tetangga ada yang lihat, katanya ada cahaya di atas genteng rumah. Cuman tetangga ngomongnya setelah besoknya, setelah ketemu sama aku, kan manggilnya bunda, bahasain anak aku. Bun, itu semalam suamiku lihat, katanya pas pulang dari masjid ada kayak kebakar di atas rumah. Iya, cuman dikirim suami lagi. nggak nanya lagi, karena dia pikir aku nggak ada apa-apa gitu di rumah, makanya nggak ditanya apa-apa gitu. Setelah itu abis bucik itu kan sholat isya kan, selesai. Nah malamnya itu aku muntah-muntah karena mau makan mau minum nggak bisa, muntah orang yang sakit
lambung sampai maaf keluar cairan kuning, tapi itu bukan cairan kuning aja. Kasihan. Ada bercak darah juga. Astagfirullah. Akhirnya Nih, bacakan zikir Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazolimin. Itu. Bacakan lagi ayat kursi tadi udah. Bacakan lagi auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lanjut. di Tap layar yang kenceng guys. lambung dulu sementara di rumah. Saya bilang ke suami, ini aku nggak bisa, ini sakit lambungku gitu kan, perut juga sakit sampai kram sebadan-badan, nggak bisa bangun. Itu dari sofa ke kasur aja aku dibopong sama suami aku kan. Udah gitu besoknya kan berarti kan hari ketiga setelah konten naik ya, gitu. Itu makin gak karuan bang. Kasihan. Panasku sampai 40 Ya, 40. derajat. Udah ini dong, apa Gila. namanya, kalau orang udah panas tinggi itu udah kayak hilang kesadaran ya. Menggigil ya. Udah ngaco. Iya, mungkin kalau bayi itu udah kejang gitu kan. Aku panas di 40. Kan ada beberapa keluarga yang tahu memang saya speak up. Keluarga dekat ya, saya speak up. Mereka langsung berasumsi takutnya yang di sana kirim gitu. Saya pikiran itu tuh saya jauh-jauh banget, saya nggak kepikiran ke situ gitu loh. Setelah saya speak up kan saya pikir udah selesai gitu kan. Udah plong nih rasa hati saya yang saya punya unek-unek udah saya keluarin gitu. Ini mantan bosnya dia nih. Ini mantan bosnya dia. Tipenya orang pendendam. Saya udah cek ya. Tanggal lahir kau, tahun kau, bulan kau. Kau itu punya unsurnya geni. Ternyata kita sama ya. Kelahirannya Legi. Tapi tinggian aku, alhamdulillah. Kowe geni, aku Suryo, matahari. Sifatmu yang geni itu suka menyerang ya kowe ya. Nah, tak lanjutin. Kowe Legi, aku Legi. Tapi aku Suryo, kowe geni. Sifatmu iku nyerang, sombong, congkak. Aku wis tak cek aku. Ora pernah introspeksi diri. Gak gelem dikandani. Watu kowe sifatmu iku. Padahal yang ngasih tahu tuh udah banyak banget orang. Tapi memang betul-betul sifatnya tuh batu guys. Batu orang itu. Sombongnya itu gak tahu kayak keturunan kayaknya. Tak lihat dari mukanya atau keluarganya memang keluarga yang betul-betul sombongnya, na'udzubillah min dzalik ya. Gak mau nunduk sedikit aja tuh gak mau. Jadi sifat geninya ini memang nyerang dia. Dia itu kayak orang yang selalu jangan iniin aku ya, awas ya gitu. Tapi nggak pernah mau ngacak gitu loh. Gua ini sebenarnya apa sih? Sombong, congkak, sukanya nyerang. Oh nanti kalau dia udah nggak dapet apa-apa, yo podo, iku sama aja nanti diempani juga itu sama yang disembah, nanti pindah lagi gitu, ngerti nggak? Ini kan masih karena ada kayak spekulasi-spekulasi berbisnis. Kebaca sama saya kamu. Kamu baru 1 langkah 2 langkah, saya udah 100 langkah ke depan. Kebaca sekali itu. Itu karena memikir ada peluang-peluang bisnis aja.
Sifat genimu itu membakar dirimu sendiri ya. Kamu serang lagi orang yang dulunya asistenmu. Kamu iniin lagi, hajar lagi siapa aja yang lagi ngomong, jebret-jebret. Membuka kebenaran, menjadi penetral, menjadi pengingat, bukan diambil hikmahnya, malah semakin. Kenapa? Sekarang udah angkara murka. Memang sudah angkara murka. Sudah menyatu. Jadi sifat untuk bisa sabar, untuk bisa mawas diri, ngelihat dulu, introspeksi diri itu udah nggak ada. Iya diem-diem tapi itu paling suka nyerang, mateni wong dari belakang. Luicik yang luar biasa. Luar biasa kau. Unsurnya api, geni dia. Mamski lahir unsurnya matahari. Paling suka nunggu aja. Tak enteni neng kene. Ada yang serang, usir. Ada serang, usir. Tapi aku nggak pernah nyerang. Aku cuma ngomong itu terbuka. Ngomong itu apa? Kalau seandainya omonganku tuh nyampe neng hatimu, masih ada pintu taubat yang kau bisa. Gak mungkin manusia gak bisa bertobat. Harusnya ada jalan. Tapi gak tahu ya, kalau udah ngorbanin banyak orang ya, aku ya gak ngerti ya guys. 16 orang, antara 13-16 orang. Ini loh dengerin ya. Itu tadi pokoknya yang cerita yang sakit-sakit gak usah lah ya. Aku gak mau dengerin cerita orang sakit, itu ngeri. Terlalu gak suka aku. Sakno, aku cuma bisa doain Mbak Fitri, kalau sampean lagi ngeliat saya, kalau kamu lagi ngeliat saya selalu doa tiap hari. Nanti kita ada waktu buat ketemu langsung. Kita masih bisa komunikasi secara online dulu, tapi insya Allah kalau nanti udah sehat, kita bisa ketemu ya. Kemarin aja kan kasih Belanja bahan makanan telat Tenang ya. sampai masak air doang karena mau cepat. Shopee belanja instan 1 jam tiba aja. Dapatkan promo diskon 50% untuk bahan masakan dan berbagai kebutuhan harianmu. Nikmati juga gratis voucher kalau telat. Shopee belanja. Legi itu yang paling kuat untuk penjagaan goibnya. Legi. Aku ya baru tahu. Instan 1 jam tiba. Aku juga baru tahu soal itu. Aku nggak terlalu mendalami banget ya guys. Baru tahu juga saya. Mana ini kok berhenti sih? Oke guys, sebentar ya. Aduh, sebentar sayang. Kita lewatin cerita-cerita yang serem-serem ya. Nggak mau aku. Ngapain bikin drop aja, ngeliatin yang serem-serem ini aja. lo mau cuan doang gitu. Terus Tapi kita ini udah berbeda nih, jamnya berbeda, situasinya juga sudah berbeda. Iya. Jadi semenjak Gunung Kawi itu viral, itu akses banyak yang ditutup untuk Oh, kesana. udah nggak bisa ke sana ya. Dan kreator juga sebenarnya untuk penelusuran di sana. Jadi alhamdulillah kita kemarin itu ketemu dengan orang baik lah di sana dan mengantarkan kita. Gak ngerti aku wakil. Status kita ke sana itu Aku gak hanya ngerti sebagai kreator. weton-weton gak ngerti. Maksudnya tamu itu kita nggak ada hak penuh untuk dan ustadznya bilang kalau balik ke pemiliknya kayaknya enggak, tapi bisa ke anaknya atau ke. Nah ini dengerin ya, ini penting. Konten pertama saya sudah tahu resikonya seperti ini pasti. Dengerin. Cuman banyak orang di belakang saya udah nggak apa-apa. Nyawa itu yang punya Tuhan gitu kan. Kita kan Dengerin. sebagai manusia ikhtiar aja ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih dikasih sehat. Nah, Masih tinggal pemulihan aja. Cuman mungkin PR-nya di jahitan perut saya yang memang
nggak kunjung sembuh. Jahitannya masih basah terus. Nanti kita kasih tahu ya, ada foto-fotonya kemarin sempat difoto juga ya. Iya, sempat di rumah Ada sakit. foto Kak Fitri ini sedang Kasihan dirawat di rumah sakit. itu ada semuanya. Jadi bukan Beneran dirawat ya guys. Iya. Memang dia juga hubungin aku namanya ini lagi sakit ya. Jadi di rumah sakit Jakarta. Iya, saya kan sebenarnya kurang merespon waktu tim JB datang gitu, karena kan memang keadaan saya tuh udah, kalau orang bilang udah kolaps banget. Iya, dan kita pun di sana nggak ketemu ya, Iya, nggak ketemu langsung. komunikasi sama suami. Cuma sama suaminya aja, Iya. karena di sana nggak diizinkan ya, nggak diizinkan masuk. Boleh sebenarnya masuk, cuma bergantian satu, tapi Bergantian. tetaplah kita yang penting ada Iya, di nongol, ICU. Betul. batang hidungnya, depan suaminya juga nggak apa-apa. Iya, saya sempat baca tuh Bang, kayak itu tuh tim JB tuh tanggung jawab gini ya. Nih saya sekalian saya klarifikasi ya. Yang penting kita udah coba membantu dan Betul. mendoakan juga, dan teman-teman juga di sana ikut mendoakan juga tentang kesehatan. Iya, Kak Fitri. saya mau klarifikasi, dari awal konten naik sampai saat ini tim JB itu tidak putus komunikasi mau sama saya atau suami saya sebagai perwakilan saya. Dan ketika saya sakit pun sebenarnya saya nggak mau ngehubungin gitu, karena saya pikir ya memang karena saya sakit biasa aja gitu. Cuman keluarga bilang udah nggak apa-apa, kasih tahu aja gitu. Terus Iya. saya sempat baca-baca Enggak. komen juga sedikit menyudutkan, padahal Kita mau. Oke, tadi ada yang ngomong sini. Ingat Kak, pagi-pagi tebar kebaikan dan senyum bukan tebar perselisihan. Kita lagi ngebahas masalah serius ya. Nggak suka kau pergi aja, keluar kau. Hati-hati Kak, ini live fitnah. Nggak ada yang fitnah. Ini pelajaran tentang orang yang sukanya main pesugihan. Pada saat ada asisten yang memberitahukan bahwa di dunia ini masih ada orang nyembah iblis, ya. Berarti saya menyampaikan kepada seluruh teman-teman untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Karena siapa tahu bosnya pesugihan. Siapa tahu istrinya pesugihan. Siapa tahu ternyata kakaknya pesugihan. Omnya pesugihan. Tidak bisa dilaporkan polisi. Tetapi sudah membuat orang-orang sakit. Dan sampai kehilangan nyawa, ya. Kalau kau nggak suka sama pembahasanku, keluar kau. Di sini kan wadahnya saya untuk speak up gitu kan. Saya Biarin ada yang speak up. Lagi dibahas sama saya. Nggak suka, keluar aja. mau ngasih tahu kalau pengalaman saya itu seperti ini gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang JB harus bertanggung jawab, sudah bertanggung jawab full. Saya dikasih kamar VIP. Saya mohon maaf saya nggak bisa balas satu-satu, tapi saya baca doa-doa baik dari kalian. Yang doa tidak baik pun ya nggak apa-apa, saya balikin lagi ke pemiliknya. Segala sesuatu yang baik itu bakalan kita terima baik. Segala sesuatu yang tidak baik akan berbalik lagi ke orangnya tidak baik. Betul, berbalik lagi kepada orangnya. Amin, amin, Sebenarnya, Allahumma amin. Waktu saya diobati itu, dipagari di Rukiah itu, sempat keluarga saya bilang, kenapa nggak dibalikin aja ke pemiliknya gitu. Dan ustadznya bilang kalau balik ke pemiliknya kayaknya enggak, tapi bisa ke anaknya atau ke keluarganya. Dan saya nggak mau kayak gitu. Jika kalian punya bintik penuaan seperti ini di tangan, Ternyata jangan pernah mengoleskannya di kalau dibalikin Aku takut bisa ke keluarga, mengenali ke anak. kau bangun keesokan Masih baik loh ini oleskan di Mbak malam Fitri hari. ini. Jangan oleskan di siang hari. Dia nggak mau karena dia tahu. Percaya ini seperti ini. Jika ini Oke, Biarlah, nggak apa-apa. Balasan kita kan nggak sedahsyat balasan Allah ya. setuju. Saya mikir ke situ aja. Yang penting saya maunya sehat dulu. Selesai masalah, saya klarifikasi di sini kalau memang sebenarnya saya sakit itu bukan sekedar sakit,
Karena kayaknya aneh aja setelah konten 2 hari saya langsung tiba-tiba drop gitu. Padahal kan kejadiannya udah bertahun-tahun yang lalu ya. Kalau memang dia mau mengirim itu ke saya kan udah dari kemarin-kemarin sebelum saya naik di sini. Betul. Cuman Betul. itu dia pikiran saya tuh masih Tunggu, kita doain ya. Kita doain buat Dardirdor yang namanya Strawberry Manis 98. Saya mau bacakan kamu ayat kursi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya buka profil kamu ya. Saya kirimkan ayat kursi buat kamu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya membacakan ayat kursi untuk Strawberry Manis 88. La ilaha Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan saya kirimkan buat kamu Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amin. Ya. Sudah kukirimkan doa-doa buat kau ya. 50-50 loh bang, maksudnya masa sih gitu, ini kiriman gitu, tapi kok dokter pun bingung kok bisa sakit lambung bisa sampai muntah darah banyak, terus ada gumpalan darah di usus. Sementara kalaupun mau ada penyakit begitu kan maaf paling kayak kista, itu saya percaya. Tapi kalau di dalam usus ada gumpalan darah itu baru katanya, baru ada. Dan itu bukan kecil, sebesar jeruk nipis, karena diunjukin kemarin waktu pas diangkat gumpalannya itu kayak hati ayam. Iya. Tapi menggumpal gitu darahnya seperti itu di dalam toples. Logikanya dokter aja bilang ini kayaknya nggak mungkin deh kalau ada di dalam usus, tapi hasil rongsennya memang begitu. Yang saya unjukin ke abang kan ada rongsennya kan, ya itu. Sebelum operasi kan saya di rongsen dulu di USG dulu, hasilnya sama. Tolong ya, jangan typing apapun tentang agama. Yang sebut-sebut apapun berkaitan dengan agama saya eliminasi langsung. Stop typing tentang agama di sini ya. Stop typing tentang agama di sini. Oke, aman ya. Kita umat Islam, Muslim tidak perlu menanggapi siapapun, manusia-manusia yang picik ya. Yang kita lawan itu sama, yaitu kekuatan iblis. Orang-orang berkedok agama, pura-puranya beriman, tetapi mintanya sama iblis. Itu yang kita lawan sama-sama. Semua umat beragama musuhnya satu, orang munafik. Munafik itu gimana? Dia gila harta guys, luar biasa. Tidak percaya diri, gila harta, dan mungkin turun-temurun sudah nyembahnya ke makhluk. Karena apa? Saking pengennya duit cepat. Saking gak percaya diri, gak mau berproses, gak mau capek, belajar casting, belajar ngasah olah vokalnya, belajar untuk actingnya, belajar untuk lebih bisa menjadi mungkin kerja dalam entertain atau apa. Gak sabar. Dan sudah dapat kesempatan
merasa kurang terus. Jadi misalnya dapat honor 1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Zaman dulu ya, itu zaman dulu udah gede menurut saya. Tapi di otaknya tuh pengennya dapat 10 juta kayak gitu. Makanya gelisah, saya ini harusnya gimana ya? Saya maunya nih bener-bener meledak, melejit. Akhirnya jalan pintas, ditambah dapat dukungan keluarga pula. Ingat ya ceritanya Mbak Fitri, yang ngajak ke sana itu si bosnya yang artis ini, artis abal-abal ini ya, ebol-ebol, sama orang tuanya pergi, sama ibunya. Kalau anak udah sampai diantar ibu tuh berarti emang kalian itu ya Allah Tuhan, artis apa itu? Gila. Tak cuci muka dulu sayang, biar mukaku kinclong. Yang nganter loh. Kok bisa bukannya nasihatin anak ikut casting aja, belajar acting kayak apa kayak. Jadi artis tuh kan ada banyak ya guys. Yo presenter, ya kan, yo nyanyi, yo MC, acting apa. Lah kok malah dolanan neng Gunung Kewong iku lho. Yo gendeng pisan. Anak lo malah dia anter, ya Allah ya Rob. Kok rawedi to ya? Agamanya apa sih? Kok nggak takut gitu loh? Ya Allah ya Rob. Ini kalau sudah sampai ada asisten yang bersaksi, ada Ertong ke Gunung Kewong ini, terus dia juga ngelihat ada beberapa foto-foto nih, bener-bener ya Allah ya Rob, turunkan segera ya Rob azabmu, tunjukkan kepada kami orang beriman bahwa penjagaanmu itu nyata, bahwa azabmu itu nyata ya Allah, bener-bener ngeri banget. Amin, 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 Allahumma amin. Ini Mas Ki cuci mukanya pakai sabun pepaya ya sayang. Nanti kalau yang mau ngambil aja ya. Coba yang mau komen mau dulu. Iya, aku ini sayang. Mau yang mau komen mau. Yang mau komen. Ini ada hyaluronic acidnya, niacinamide, papaya, lembut, nggak bikin perih di mata tuh. Kena mata juga nggak apa-apa. Boleh dipakai dari usia 13 tahun ke atas, remaja 12 boleh. Udah boleh ya. Ini Glow Beauty dari Presley. Sabun papaya. Enak sekali sabunnya ini saya. Buat cuci muka. Enak sekali. Bentar ya. Ku ini. Hai, apa sayang? Tunggu dong, Mama lagi kerja nih. Lagi menghibur teman-teman di TikTok sayang. Apa nak? Apa toh? Sebentar dong, sabar. Bentar lagi kita mau jenguk Mas Pingi. Mas Pingi ntar lagi pulang. Tenang aja. Nah ini. Oke, yang satuan ada di etalase 2 ya. Yang paling ambiar etalase 1. Isinya 3. Teman-teman yang mau ambil aja langsung. Let's go guys. Ya,